Video kali ini gue mau sharing tentang ide kreatif membuat animasi promo menu makanan untuk Instastory, Story WhatsApp, dan TikTok menggunakan Premiere Pro. Contohnya seperti ini. Oke, di sini udah gue buka Premiere Pro-nya. Dan di sini sudah gue siapin bahannya. Di sini adalah menu mie ayam. Biasanya menu ini adalah favorit ketika hujan turun. Oke, langsung saja kita buat sekuennya. Tekan Ctrl N. Dan di sini akan gue namain sekuen utama. Nah, ini gitu aja. Lalu kita ke setting. Kemudian di sini kita balik. Jadi yang vertikal kita kasih 1920. Kemudian yang horizontal 1080. Kalau sudah, klik OK. Kemudian kita akan buat lagi sekuen, 2 sekuen lagi. Tekan Ctrl N. Dan di sini kita namain menu 1. Kita ke setting lagi dan di sini kita atur lagi. Kemudian kita buat satu lagi, Ctrl N. Kita tulis menu 2. Oke, kita ke setting lagi dan kita setting seperti yang tadi. Lalu selanjutnya kita ke sekuen utama. Dan di sini gue akan buat backgroundnya dulu. Kita ke new item, kemudian color mode. Di sini gue kasih agak abu-abu. Seperti ini. Lalu kita drag ke timeline. Oke, kemudian gue akan buat tulisan di sini untuk hiasannya biar lebih menarik. Kita ke file, new, legacy title, oke. Dan di sini gue akan buat menu. Untuk fontnya gue menggunakan Gloss and Bloom. Kemudian untuk size-nya kita sesuaikan. Oke, kira-kira secukupnya aja. Dan kita akan buat tulisan lagi. Kita ke type tool lagi. Kemudian di sini kita tulis spesial. Untuk fontnya kita ganti menggunakan Gotham. Kita kasih yang bold. Lalu warnanya di sini gue kasih merah. Dan ukurannya kita sesuaikan. Kita kasih 100 saja. Ataupun nanti bisa disesuaikan teman-teman. Untuk posisinya kita atur. Oke, kira-kira seperti ini. Lalu di sini kita kasih lagi. Jadi biar lebih menarik, kita menggunakan round rectangle tool. Lalu kita gambar di sini. Kira-kira seperti ini. Kemudian untuk fill-nya kita unchecklist. Lalu kita kasih stroke. Kita klik di add di sini. Lalu warnanya kita ganti menjadi putih. Oke, kita kasih center tengah. Kemudian untuk posisinya kita atur dulu. Kira-kira seperti ini. Dan di dalam sini kita kasih tulisan lagi. Kita ke type tool lagi. Di sini misalnya gue kasih hanya hari ini. Di sini fill-nya kita centang. Lalu stroke-nya kita hilangin. Kemudian untuk color-nya kita ganti warna putih. Dan untuk size-nya kita sesuaikan. Lalu kita posisikan.
kurang kecil sedikit, kita kasih 35. Lalu di sini karena jaraknya seperti ini, kita kasih spasi aja, kita sesuaikan. Lalu kita kasih center tengah. Kita cek. Nah, seperti ini udah cakep. Kalau sudah kita close, kemudian kita drag ke timeline. Nah, seperti ini teman-teman, kira-kira. Jadi nanti teman-teman bisa atur posisinya aja kalau misalnya kurang bagus. Kalau kita perbesar seperti ini, cakep. Kemudian selanjutnya, kita akan buat dulu animasi untuk menu 1 dan 2. Kita ke sequence menu 1. Kemudian kita drag produk kita, misalnya di sini mie ayam bakso. Kita drag seperti ini. Lalu kemudian kita ke efek control. Kita sesuaikan ukurannya. Di sini gue kasih sekitar 35. Jadi nanti tergantung file teman-teman ya. Kemudian gue akan maju 15 frame. 1, 2, 3. Kita nyalakan keyframe di posisi. Kemudian kita nyalakan keyframe di rotasi. Oke. Kemudian kita mundur sedikit. Biar kelihatan nanti. Untuk rotasinya gue kasih 90. Dan untuk posisinya kita geser ke sini. Jadi nanti munculnya dari kanan. Oke. Kemudian di posisi keyframe akhir kita kasih is in dan keyframe awal kita kasih is out. Lalu kemudian keyframe awal ini untuk posisi dan rotasi kita tarik ke awal sini. Jadi kalau coba kita cek. Nah, seperti itu. Oke. Lalu kemudian kalau gerakannya kurang cakep, di sini di posisi kita buka. Kemudian yang belakang ini kita tarik ke depan sini, nggak usah banyak-banyak. Seperti ini. Coba kita cek. Oke, kira-kira seperti itu. Kemudian kita ke detik 2. Kita nyalakan keyframe di posisi dengan posisi yang sama dan juga di rotasi. Oke, kemudian kita akan maju 15 frame. 1, 2, 3. Untuk rotasinya gue kasih min 90. Kemudian untuk posisinya kita geser berlawanan. Jadi dia nanti hilangnya ke kiri seperti ini. Oke, coba kita cek. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, mantap. Kemudian kita animasikan juga menu yang kedua. Kita ke sequence menu 2. Kemudian kita drag seperti ini. Lalu untuk gerakannya kita copy aja yang dari menu 1. Kita ke sequence menu 1. Kemudian kita klik di sini. Kemudian kita ke efek control. Lalu kita copy motionnya. Jadi di sini klik di motion. Klik kanan kemudian copy. Lalu kita ke menu 2. Sequence menu 2. Kita klik di layernya ini. Kemudian tekan Ctrl V. Nah seperti ini. Kita cek dulu. Nah karena ini terlalu kecil. Di sini scale-nya kita sesuaikan. Misalnya di sini gue kasih 50. Nah jadi udah agak sama. Nah seperti itu teman-teman. Dan di sini kita lihat kurang ke kiri sedikit, berarti yang di keyframe akhir seperti ini kita geser sedikit. Oke, coba kita cek. Oke, mantap teman-teman. Kemudian kita ke sequence utama kita. Lalu kita drag menu 1 dan 2. Oke, di sini misalnya menu 2 dulu yang akan gue tampilkan. Kita drag ke sini. Jadi kalau coba kita cek. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Oke, selanjutnya kita buat pernak-pernik tulisan di sini. Kita ke file, kemudian new, legacy title. Oke.
Dan di sini misalnya kita buat harganya. Kita ke ellipse tool, lalu kita gambar di sini. Oke, kira-kira seperti ini. Kita geser sedikit. Untuk warnanya gue kasih warna merah. Lalu opacity-nya gue kurangi sedikit. Nah, seperti ini. Dan akan gue kasih harga di sini. Kita ke type tool. Kemudian kita tulis, misalnya di sini kita tulis 18.000, 18K. Untuk fontnya kita samakan, kita menggunakan Gotham. Lalu kita pilih yang bold. Kemudian untuk warnanya kita ganti warna putih. Dan kita sesuaikan posisinya. Size-nya kita kurangi dikit, menjadi 95. Oke, kira-kira seperti ini, lalu kita close. Dan kita drag ke timeline. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita kasih tulisan lagi di sini, nama menu ini. Kita ke file lagi, kemudian new, legacy title. Oke. Misalnya di sini gue kasih nama mie ayam. Oke. Kemudian fontnya kita samakan aja. Kita menggunakan Gotham. Lalu kita pilih yang bold. Kemudian warnanya gue kasih warna merah. Dan kita sesuaikan posisinya. Lalu ukurannya bisa kalian sesuaikan. Misalnya 90. Oke, seperti ini. Mantap. Kemudian kita close. Lalu kita drag ke timeline. Seperti ini teman-teman. Kemudian di sini kita kasih tulisan lagi. Kita ke file lagi. New. Legacy title. Oke. Kita menggunakan rectangle tool di sini. Dan kita gambar di sini. Oke. Nanti bisa disesuaikan untuk ukurannya. Lalu kita kasih tulisan di atasnya. Misalnya kita tulis pesan sekarang. Fontnya kita samakan. Gotham. Kita pilih yang bold. Kemudian warnanya kita ganti warna merah. Oke, kalau ukurannya kita sesuaikan. Dan kita posisikan. Oke, kalau sudah kita close. Dan kita drag ke timeline. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita kasih satu lagi, yang terakhir. Kita ke file, new, legacy title. Oke. Di sini kita kasih semacam anak panah. Gue menggunakan huruf V di sini. Kemudian fontnya juga kita samakan Gotham, lalu yang bold. Seperti ini. Dan ukurannya kita sesuaikan. Posisinya juga kita sesuaikan. Oke, kira-kira seperti ini. Kalau sudah, kita close. Kemudian kita drag ke timeline. Lalu tinggal kita animasikan yang tulisan-tulisan ini. Oke, kita ke harganya dulu. Harga dan mie ayam akan gue munculkan setelah menu mie ayam ini muncul. Berarti di frame 15, kita ke awal dulu. Lalu kita maju 15 frame. Di sini. Kemudian untuk title 1 dan title 2 akan gue cut di sini. Yang pertama, untuk yang harganya dulu, gue akan animasikan hanya menggunakan scale. Jadi kita klik dulu di title 2. Kemudian kita ke efek control. Lalu kita ke anchor point. Nah, anchor point-nya ini kita pindah di tengah-tengah tulisan harga ini. Kita perbesar dulu. Jadi kalau kita akan bermain scale itu, pasti kita akan memindahkan anchor point. Jadi dia harus di tengah-tengah objeknya. Seperti ini. Kemudian, gue akan maju 10 frame. 1, 2. Kita nyalakan keyframe di scale-nya. Kemudian scale-nya gue ubah menjadi 105.
lalu kita tarik ke awal, kita ubah menjadi 0, kemudian kita maju 2 frame, 1, 2, scale-nya akan gue rubah menjadi 98, dan maju lagi 2 frame, 1, 2, kita kembalikan menjadi 100. Jadi kalau coba kita cek, nah seperti itu teman-teman, mantap banget. Kita feed dulu, lalu kemudian untuk yang tulisan mie ayam ini gua akan animasikan menggunakan crop. Kita pergi ke efek, kemudian kita cari efek crop, tinggal kita drag ke title 3 ini. Oke, kita ke keyframe akhir yang title 2 ini biar sama, kemudian kita balik ke title 3, lalu kita ke efek control, kita nyalakan keyframe di posisi, kemudian kita scroll ke bawah, kita klik di crop, dan di sini kita kasih ruler dulu biar nanti enak. Kita perbesar dulu. Oke, lalu gue akan adjust crop yang top. Dan kita nyalakan keyframe-nya yang top. Kemudian kita tarik ke awal. Kita scroll ke atas. Kita pindah posisinya naik. Kemudian scroll ke bawah lagi. Klik di crop. Lalu kita adjust crop-nya lagi yang top. Oke, coba kita cek. Nah, seperti itu teman-teman. Kita feed dulu, kita cek. Nah, mantap teman-teman. Oke, lanjut. Kemudian tinggal yang title 4 dan 5 ini. Gua akan animasikan tulisan yang pesan sekarang ini setelah tulisan mie ayam ini muncul. Kita ke keyframe terakhir yang mie ayam ini, kita ke title 3. Kemudian kita ke keyframe terakhir. Lalu di sini title 4 boleh di-cut ataupun boleh di-drag. Kita cut aja di sini. Dan sekalian yang title 5 juga seperti ini. Kemudian kita ke title 4. Gue akan animasikan dia seperti animasi yang harga tadi. Kita ke efek control. Kemudian kita cek anchor point-nya. Kita klik di anchor point. Maka akan kita pindahkan anchor point-nya ke sini. Kita perbesar dulu. Oke, kemudian kita maju 10 frame, 1, 2. Lalu kita nyalakan keyframe di scale-nya. Dan kita samakan seperti yang harga tadi. Untuk scale-nya kita ubah menjadi 105. Lalu kita tarik ke awal. Kita rubah menjadi 0. Kemudian kita maju ke keyframe yang terakhir ini. Lalu kemudian kita maju 2 frame. 1, 2. Scale-nya kita ubah menjadi 98. Maju lagi 2 frame. 1, 2. Kita kembalikan menjadi 100. Coba kita cek. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, mantap. Dan tinggal animasi yang tanda panah ini. Oke, kita ke keyframe terakhir yang title 4 ini. Kemudian di sini kita cut. Lalu gua akan maju 15 frame. 1, 2, 3. Kita nyalakan keyframe di posisi. Kemudian kita tarik ke awal. Kita naikkan kira-kira segini aja. Kemudian keyframe akhir kita kasih ease in. Dan keyframe awal kita kasih ease out. Lalu kita maju di keyframe yang terakhir ini. Kemudian kita maju lagi 15 frame. 1, 2, 3. 2 keyframe ini kita blok. Kemudian kita copy, tekan Ctrl C. Lalu tekan Ctrl V. Seperti ini. Kemudian kita ke keyframe akhir. Kita maju lagi 15 frame. 1, 2, 3. 4 keyframe ini kita blok. Ctrl C. Kemudian Ctrl V.
dan seterusnya tergantung sepanjang apa kalian mau menganimasikan. Oke. Jadi kalau coba kita cek, kita feed dulu. Kita cek dari awal. Nah, seperti itu teman-teman. Oh, di sini kelihatan dia kurang ke kiri teman-teman di menu 2 ini. Kita balik ke sequence menu 2, sorry. Lalu kita ke keyframe awal. Tinggal kita geser sedikit. Oke, maka akan langsung berubah. Nah, udah hilang kan? Oke, kita cek. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian kita akan hilangkan tulisan-tulisan ini berbarengan dengan menu ini menghilang. Oke, kira-kira di detik kedua lebih 15 frame kalau nggak salah tadi. Nah benar, segini. Lalu kemudian untuk tulisan-tulisan ini kita duplikat dulu, karena nanti untuk menu yang kedua kita blok dari title 2 sampai title 5. Tekan Alt, tahan, klik, lalu drag. Nah, kita drag aja di sini. Oke, kemudian harga dan tulisan mie ayam ini akan gue nest. Kita blok, klik kanan, lalu kita nest. Oke, dan kita akan ke detik 2. Sorry, kira-kira di sini mungkin di detik 1. Lalu kita cut. Kemudian kita duplikat, tekan Alt, tahan, klik, lalu drag. Oke, kemudian di yang duplikat ini kita klik kanan, lalu speed and duration, kita centang reverse speednya. Coba kita cek. Nah, kalau terlalu cepat tinggal kalian panjangin aja. Misalnya akan gue panjangin 15 frame atau 20 frame. Jadi kita panjangin lagi, kita balikin. Kemudian kita duplikat lagi. Lalu di sini seperti yang tadi, klik kanan, kemudian speed and duration, kita centang reverse speednya. Oke, coba kita cek. Nah, tinggal kita atur nih teman-teman. Jadi mending yang di menu ini kita panjangin sedikit. Kita ke menu 2. Kira-kira kita maju 20 frame atau bisa disesuaikan. Dan di sini kita blok. Tinggal kita geser ke sini. Oke, coba kita cek. Nah, pas teman-teman. Oke, mantap. Oke, mantap teman-teman. Kemudian di sini juga akan gue hilangkan. Kita blok dulu, kemudian kita nest. Kita drag ke sini. Jadi dia akan kita hilangkan berbarengan dengan animasi menu tadi. Sorry. Kira-kira kita mundur 15 frame. 1, 2, 3. Sorry, di yang menu di sini. Kita cek dulu. Oke, di detik ketiga di sini. Kemudian kita klik yang nest untuk tulisan ini, pesan ini. Lalu kita ke efek control, kita nyalakan keyframe di opacity. Kemudian kita maju 15 frame, 1, 2, 3. Kita nyalakan keyframe di opacity lagi. Kemudian kita rubah menjadi 0. Oke, coba kita cek.
Nah, seperti itu teman-teman. Oke, mantap. Dan tinggal teman-teman sambung aja untuk menu yang kedua. Oke, kita ke keyframe akhir yang tulisan pesan sekarang tadi. Nah, di sini. Lalu kemudian kita akan drag menu 1 di sini, sekuen menu 1. Coba kita cek. Nah, seperti itu teman-teman. Dan di sini tadi kita tambahkan lagi, kita ke menu 1. Lalu kita ke efek kontrol di keyframe akhir. Lalu kita akan paskan dia di detik ketiga. Kemudian di sini kita blok dan kita geser ke sini. Oke. Kita balik ke sekuen utama kita di sini. Lalu kemudian tinggal kita edit yang tulisan-tulisan ini. Oke, kita drag yang pertama dulu di sini. Di detik keempat dan kita drag ke sini title 2. Di sini kita pindah ke atas. Nah, seperti ini. Kita double klik. Lalu tinggal kita ganti tulisannya. Misalnya di sini 19. Oke, kita close. Lalu kemudian title 3 kita drag ke sini. Dan double klik, kita edit tulisannya. Kita tambahkan namanya bakso. Kita gunakan tengah. Nah, seperti ini. Oke, kita close. Jadi kalau coba kita cek. Nah, seperti itu teman-teman. Coba kita cek dari awal. Oke, kita ke keyframe akhir di mie ayam ini. Lalu dua tulisan ini, yang beli sekarang tadi, kita drag ke sini. Jadi kalau coba kita cek. Oke, dan tinggal kita animasikan seperti yang tadi. Kita animasikan hilangnya. Oke, coba kita cek. Dia tadi membutuhkan berapa frame di sini. Kita hitung dulu. Dari frame 15 sampai 1.20 berarti butuh 35 frame. Lalu kita balik ke sini. Dan kemudian dua ini kita nest, klik kanan, kemudian nest. Oke. Kita ke awal. Kemudian kita maju 35 frame. 1 2 3 4 5 6 7. Oke. Kemudian di sini kita cut. Dan kita hapus. Lalu kita duplikat, tekan Alt, tahan, klik, lalu drag. Kemudian lakukan seperti yang tadi. Di yang duplikat ini, klik kanan, kemudian kita pilih Speed and Duration. Tinggal kita centang reverse speednya. Oke. Lalu kemudian yang terakhir, yang ini juga kita nest. Dan kita akan hilangkan berbarengan dengan animasi hilangnya menu bakso itu. Oke, kita cek. Oke, kira-kira di sini. Kemudian kita pilih yang terakhir ini, yang beli sekarang. Kemudian kita ke efek kontrol, kita nyalakan keyframe di opacity, lalu kita akan maju 15 frame. 1 2 3. Berarti kurang maju 5 frame. Sini kita nyalakan keyframe-nya juga.
kemudian kita ubah menjadi 0. Oke? Kita ke keyframe awal dulu, kemudian kita majukan 5 frame. Kita geser keyframe-nya ke sini. Jadi kalau coba kita cek, nah seperti itu teman-teman. Oke, kita perbesar dulu. Lalu kita play dari awal. Kita cek lagi. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya teknik-teknik ini adalah sangat mudah, namun kita memang membutuhkan ide-ide yang kreatif untuk agar tampilan animasi kita menjadi epic. Oke, sekian sharing-sharing gue kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan tentunya jangan lupa like dan share video ini jika teman-teman suka. Terima kasih sudah menonton dan see you.